Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas PCB atas mesin las Rhino, mesin las merek Rhino MMA MOSFET ya. Ini kiriman dari beliau yang ada di Kebumen, dari Kabupaten Kebumen. Ini ya, dikirimkan hanya PCB atasnya saja, dan di sini saya lihat sudah pernah dicoba diperbaiki sendiri, sudah pernah dioprek tapi gagal ya. Ini sudah ada penggantian PWM sepertinya, karena sudah ada solderan di jalur PCB bawah ini. Sorry, maksudnya PCB sisir ini. Di bagian bawahnya ini sudah ada solderan dari ujung sampai ujung, sudah ada solderannya. Terus di sini MOSFET IRF juga sudah tidak ada. Nanti saya perlihatkan di meja workshop biar lebih detailnya. IC PWM juga sudah pernah diganti, dan katanya rusaknya ini mati total, tidak mau nyala gitu ya. Atau mungkin awalnya itu rusaknya tidak keluar api, terus dioprek-oprek sendiri malah jadi mati total gitu ya. Mungkin seperti itu dari bekas solderan yang saya amati seperti itu. Langsung aja kita ke meja workshop, kita kerjakan cepat biar tidak lama-lama. Nah, di sini saya teman-teman lihat ya, kondisinya sudah dioprek-oprek. Ini entah apa ini kok dijamber ke sini. Dari jalur apa ini, Bos? Ada kabel jamberan, ini trafo GDT dilepas, dan kelihatannya ini bagian MOSFET final udah pernah dicoba dilepas mungkin ya. Nggak tahu alasannya kenapa kok dilepas. Ini bukan MOSFET baru ya, ini MOSFET bawaan karena ada bekas, ini ada bekas thermal pastanya, thermal grease-nya ada bekasnya ini. Jadi mungkin ini sudah pernah coba dilepas, nggak tahu kenapa, apa mau dicek tegangan gate-nya gitu ya. Berarti ini beliau ini nyoba memperbaiki sendiri, nyoba dioprek sendiri, di udak-udak sendiri, tapi belum berhasil ya. IRF-nya dibawakan, ini belum saya cek MOSFET IRF-nya ini apakah masih normal atau tidak kondisinya. Dan di sini IC PWM juga sudah pernah diganti dengan penambahan konektor atau soketnya ke A3525, dan ini untuk op-amp-nya C340 masih original ya. Bagian TR driver juga sudah pernah dioprek sepertinya. Kelihatan bekas solderan itu teman-teman ya. Oke, ini MOSFET-nya nggak tahu ini diganti apa belum. Tapi yang jelas bagian PSU-nya sepertinya mati total ya. Coba kita cek dulu, kita coba nyalakan apakah benar PSU-nya mati total ya. Kita suntik tegangan, masukkan tegangan DC input primernya di sini. Ini ground, ini positifnya. Oke, kita solder dulu. Kayaknya bener sih. Dugaan saya curiga PSU-nya bermasalah ini. Karena di bagian jalur MOSFET itu ada bekas solderan. Kemungkinan dicoba dilepas pasang gitu. Tapi nggak tahu ini kok ngopreknya itu sampai kemana-mana gitu ya. Jadi yang masalah apa, yang dibongkar apa, yang rusak apa, kok yang dioprek bagian yang nggak rusak gitu teman-teman ya. Mungkin awalnya seperti itu yang menyebabkan mesin las ini kerusakannya merembet kemana-mana mungkin ya. Oke, coba kita landasi pakai ini ya, biar nggak short ke. Nah, tak coba nyalakan. Oh, nyala bosku ya. Nyala ternyata. Saya salah mengira. Ternyata LED indikator masih menyala hijau di sini. Oke. Cuma di bagian input tidak terbaca arus yang cukup besar untuk menyalakan switchingnya. Jadi switchingnya tuh mati ya, karena ya MOSFET drivernya itu nggak terpasang. Otomatis ya switchingnya MOSFET final itu nggak jalan. Oke, kita coba cek satu persatu tegangan output power supply-nya. Kita cek 24 volt dan 12 volt ya, apakah sampai ke bagian BWM atau enggak ya. Aduh. Ini ternyata enggak ada loh. Saya baru ngeh ini ya. Ternyata IC step down
regulator 12 voltnya nggak ada, itu dilepas. Nggak habis pikir ini maksudnya gimana ya, kok bisa semuanya dilepas. Kita coba dulu lah ukur 24 voltnya terbaca berapa. 24 volt terbaca 26 volt ya. Berarti output power supply ini tegangannya masih aman, masih normal-normal aja. Jadi power supply-nya masih aman dulur-dulur. Saya kira power supply-nya bermasalah ya. Ternyata yang bermasalah hanya bagian PWM dan mungkin drivernya saja yang bermasalah. Oke, kita pasang dulu 7812-nya dan nanti kita cek ulang apakah IC PWM ini yang sudah bekas gantian ini masih normal atau enggak ya. Nanti kita cek satu persatu untuk pin out kaki IC-nya seperti itu. Karena tegangan power supply ternyata alhamdulillahnya masih normal. Oke, IC 7812 sudah saya pasang untuk tegangan 12 voltnya. Kita sekarang cek 12 voltnya apakah sampai ke supply VCC KA3525 di pin 15 dan di pin 7 op-amp CATX40 di pin 7 ya. Nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Langsung lihat di multimeter aja biar lebih jelas. Ini pin 15 VCC-nya 12 volt ada, pin 7 CATX40 12 volt juga ada, berarti aman. Oke, sekarang kita cek pin 2 dari mulai pin 2 5 volt aman. Ini penjelasan pin out IC ini sudah sering saya jelaskan. Pin 5 1 2 3 4 5 5 ya harusnya ada tegangan 2 volt. Ini pin CT ya atau kapasitor timing untuk mengatur duty cycle dan frekuensi PWM. Ini 2,1 aman. Pin 6 ini RT atau resistor timing, ini juga mengatur frekuensi PWM-nya. Biasanya nilainya 6K2 ya untuk mesin las dengan jenis finalnya MOSFET karena tegangannya di sekitar 90 hingga 110 kHz. Kalau IGBT pakai resistor sekitar 12 kilo. Pin 6 3,7, normalnya 3,6 sampai 3,8. Pin 8 ini kuncinya PWM aktif atau tidak ya. Pin softar tegangan normalnya antara 4,7 hingga 4,9 atau sampai 5 volt, tapi seringnya 4,8 ya. Ini jika di sini tidak ada tegangan atau mendekati 0 berarti PWM-nya tidak akan bekerja. Dia biasanya larinya ke bagian proteksi ya teman-teman, pin 8 ini ke jalur proteksi OC, overcurrent protection, dan ke sensor suhu ini, ke termistor larinya. Jika sensornya membaca suhu panas yang berlebih, maka pin 8 ini akan nge-short ke ground atau mendekati 0 ya, akan dinolkan oleh transistor coupling. Ada transistor saklar di situ S850 NPN yang kaki emitornya itu ke ground dan kaki kolektornya masuk ke pin 8 ini untuk menonaktifkan PWM jika terjadi overheat atau panas berlebih dari heatsink MOSFET final ataupun heatsink dioda output ya. Pin 9 ini saya sarankan ketika mau ngecek pin 9 itu MOSFET harus dilepas dulu, atau ini ya, jalur GDT harus dilepas salah satu, di open untuk menghindari overshoot yang terlalu berlebihan ketika tersentuh probe ya. Karena kalau misalkan pin 9 ini adalah pin komparator, dia tersentuh probe menyebabkan PWM jadi kacau ya nanti. Karena saya pernah dulu maksudnya jebol, ataupun bahkan ya kalau IGBT yang pakai mesin las IGBT itu dia langsung seketika kesentuh probe langsung jebol IGBT-nya ya. Karena PWM jadi kacau, duty cycle-nya jadi naik turun ya. Ini di sini tegangannya maksimal 4 volt, minimal 3,6. 3,8 aman. Ini jika tegangannya lebih dari 4 volt, dia ada masalah di jalur op-amp dan feedback-nya. Jika lebih dari 4 volt, di sini nanti efeknya ke arusnya terlalu besar ya, atau apinya nggak bisa dikontrol, terlalu besar terus nggak bisa dikecilkan. Pin 10 ini ground, pin 11 output A. Harusnya dia bener kan, dia sudah melakukan output PWM-nya 5,3 volt output A. 11 12 ini ground, 13 ini dia juga dapat supply 12 volt ya. Tapi ini bukan VCC. Dia dapat jalur 12 volt. Pin 14 output B ada. Output A, output B ada, berarti AC ini normal ya. 15 VCC,
16 ini di jumper ke pin 2, sama-sama 5 volt, dengan pin 2 juga 5 volt. Aman, tidak ada masalah. Berarti BBM-nya sudah bekerja ini. Cuma yang jadi masalah drivernya belum bisa normal ini. Entah kenapa. Kok panas banget dioda ini ya. Saya curiga ini dioda yang dipasang ini bukan dioda ultrafast, teman. Nanti saya ganti ya, diodanya ini kayak bukan dioda ultrafast ya. Panas banget. Posisi belum ada beban kipas padahal ya. Takutnya meledak tuh diodanya karena bukan dioda ultrafast recovery ya. Fast recovery yang terpasang, karena ini untuk switching frekuensi tinggi. Kalau pakai dioda biasa takutnya nanti, bukan takutnya, memang tidak sesuai ya dengan switching frekuensi tinggi. Jadi harus diganti itu. Ini saya cek ya, IRF ada tulisan di situ. Untuk mesin Asrino ada kodenya. IRF 9Z ini harusnya pin gate-nya ini 20 volt sampai 21. Nah, ini dia masalahnya. Ini terbaca 11,2, artinya dia drop. N channelnya IRF C24N 6 volt terbaca. Ini antara normal atau enggak ya, biasanya 5 volt. Tapi ada juga yang 6 volt. Lanjut lagi ke P channel IRF 9Z, ini sama-sama drop tegangannya, berarti yang untuk P channelnya dia ngedrop ya. Harusnya 20 volt normalnya. Oke, udah ketahuan berarti itu MOSFET IRF dilepas gara-gara tegangan gate-nya belum normal. Saya normalkan dulu. Berarti yang bermasalah di sini adalah antara transistor drivernya ini ada yang bocor atau tidak bekerja, atau jalur zendernya ini. Ada zender 15 volt dan juga dioda 448, biasanya ada yang bocor salah satu. Ini zendernya 15 volt, atau memang salah satu transistor driver ini S8050 dan S8556 ini tidak ada, salah satu yang tidak bekerja. Jadi tegangan gate-nya itu yang muncul ngedrop gitu ya. Bisa jadi tegangan gate itu ngedrop gara-gara kapasitor ini ya, kapasitor filter ini nilainya 104 atau 100 nano biasanya. Yang sering terpasang di jalur gate-nya P channel itu 100 nanofarad. Oke, kita normalkan dulu, nanti kita cek lagi setelah saya lakukan analisa apakah benar yang rusak itu jalur transistor. Tapi ya memang benar ya, tegangan gate-nya aja dia belum normal, berarti rangkaian sebelumnya, yakni rangkaian transistor driver dan rangkaian filter ini ada yang masalah. Oke. Dan ini tadi dioda ini ya, panas banget ini. Dioda output 24 volt ini panas banget. Nanti saya normalkan lagi lah, pakai dioda yang ultra fast recovery biar aman ya. Ini takutnya dia pakai apa ini ya, BY550 ini kayaknya nggak cocok ya. Fisiknya sih besar tapi panasnya nggak karu-karuan tadi, padahal belum ada beban kipas yang terpasang di sini dan belum ada beban MOSFET. Dia bebannya cuma 2 IC ini, kok bisa sepanas itu. Oke, saya ganti dulu. Oke teman, setelah saya analisa lagi, ternyata setelah saya cek-cek satu persatu dengan teliti karena ini ya yang apa, kunci kesabaran dan kunci ketelitian itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum terbiasa atau belum, jam terbangnya belum banyak gitu ya, jam terbangnya belum tinggi gitu istilahnya gitu kan. Nah itu yang menjadi apa ya, kunci utamanya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang protes, ada yang komplain servisnya kok segini, nah itu kan memang dari konsekuensi dari awal sudah ada niat untuk servis ke kami. Nah itu ya memang seperti itu, karena waktu, tenaga, dan pikiran itu sangat berarti ya. Apalagi untuk memahami jalur-jalur dan skema mesin las ini, yang skemanya itu tidak ada yang asli dari pabrik, di hasil gambaran sendiri, hasil analisa dan hasil gambar sendiri saya dan tim, itu memang harus dihargai gitu ya. Jadi jangan semena-mena kok cuma rusaknya sepele, rusaknya kecil, rusaknya gampang, kok harganya segitulah. Itu kan memang konsekuensinya. Waktu, tenaga, dan pikiran itu harus dihargai. Hargailah pekerjaan seseorang, maka kamu juga akan dihargai gitu, teman-teman ya. Istilahnya kan gitu ya. Walaupun rusaknya nanti cuma kecil, rusaknya sepele, itu ya memang yang dibayar, yang dihargai itu jam terbang dan pengalamannya,
bukan masalah rusak gampang atau enggak ya. Rusak gampang aja kalau memang orang tidak terbiasa itu yang nggak bisa ketemu, dioprek kemana-mana ya nggak bakal ketemu. Tapi kalau udah jam terbang tinggi, pengalaman udah banyak itu dioprek sedikit, di perbaiki apa ya, diproses sebentar, dioprek sebentar itu udah langsung ketemu. Dan rusaknya kalau dipikir-pikir oleh orang awam itu kok sepele gitu ya, rusaknya cuma satu dua lah, itu yang jadi apa ya, nilai plusnya dari jam terbang kan ya itu temennya. Jadi tolong dihargai semua pekerjaan, hasil pekerjaan seseorang. Oke ya. Oke, di sini yang rusak adalah senternya. Tadi senternya nggak tahu ini diganti pakai nilai berapa ya. Tadi saya ukur outputnya 11 volt. Ini senternya yang diganti, ini sudah pernah diganti ya senternya. Mungkin ini senternya 12 volt mungkin ya. Harusnya senternya di sini 15 volt. Ini sudah saya normalkan lagi. Dan kita lihat setelah tadi ini juga saya kembalikan jalur-jalur yang ngefong. Sudah saya solder ulang ya, yang jalur-jalur yang ngefong tadi. Kita nyalakan, bismillah. Oke, lampu indikator nyala. Kita langsung cek tegangan output dari transistor driver yang menuju ke gate-nya MOSFET. Masing-masing MOSFET kita akan ngecek. Tadi 6 volt sama 11 volt ya. Sekarang kita bandingkan. Ini yang IRF 9Z24N yang P channel 20,8. Oke. Yang N channel IRF Z24N. Oke, normalnya segini 5,5 ya. Sekarang P channel lagi 20,8. Oke, imbang, seimbang ya, tidak ada selisih yang terlalu jauh. N channel terakhir IRF Z24N 5,5. Sekarang kita akan ngecek menggunakan osiloskop untuk mengkonfirmasi apakah benar PWM-nya itu sudah normal, teman-teman ya. Oke, di situ channel warna kuning dan channel warna biru kita akan gunakan dua-duanya untuk ngecek output A dan output B ya. Oh ya, itu tadi dioda belum saya ganti, nanti saya ganti dioda ultrafastnya. Nah, nanti jika driver sudah normal, kita lanjut ke bagian output MOSFET-nya. Oke, ini P channel, ini N channel. Yang P channel yang warna kuning terbaca di situ 21 volt, yang warna biru N channelnya. Ini dalam satu fase ya, frekuensinya 99,9 kHz. Jadi saya kalian 45% masih di gate-nya MOSFET. Nanti ketika sudah di drain MOSFET akan naik ke 54-56%. Ini P dengan P channel di beda fase ya. Datanya sudah terlihat itu tidak ada cacat frekuensi, tidak ada yang menyimpang. Frekuensi antara channel A dan channel B sama, itu yang warna kuning 99 dan warna biru juga 99. Jadi cycle masih aman. Ini N channel di beda fase. Oke, tegangannya ini yang 5 volt. Oke, sudah normal. Nanti kita langsung ganti dioda outputnya itu ya. Dioda output kita ganti dan kita pasang MOSFET drivernya. Nanti selanjutnya kita akan ngecek jalur output GDT. Semoga aja tidak ada masalah di sini ya. Nanti kita perlu solder ulang di jalur kaki MOSFET final ini biar tidak kendor gitu ya, biar nggak ngefong. Kalau ngefong nanti kalau kena panas tinggi dia lepas, kadang nyambung kadang tidak, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya itu underdrive dan akhirnya jebol. Oke, sudah saya pasang untuk MOSFET IRF-nya ya. Kita terpasang, kita cek tegangan output dari MOSFET drain-nya MOSFET IRF ini antara output A dan output B menggunakan multimeter, dan nanti kita juga cek menggunakan osiloskop. Kita bandingkan duty cycle antara yang tadi di input gate dengan output drain-nya, nanti akan berbeda selisih 10% ya. Dan ini tadi ada penambahan kapasitor dan sudah saya ganti sendernya di sini kelihatan. Zener 5V1 sudah saya ganti, dan ini ada penambahan kapasitor 220 nanofarad ya. Itu saya lakukan untuk menyeimbangkan tegangan gate antara masing-masing bagian high set, ini low set dengan high setnya ya. Karena tadi tegangan gate itu tidak imbang antara kanan dengan kiri. Jadi untuk mengimbangkan ini saya tambahkan kapasitor filter 224, yang sini malah ada 2 nih, sampai 2 biji. Mungkin itu sebenarnya kapasitor yang asli ini kering, tapi daripada kita bongkar semuanya, yang mending kita tambahkan di luar seperti ini ya, dengan mengganti juga sendernya, tidak lupa ya.
Itu nanti tegangan kita cek sekaligus nanti ini sudah saya injekkan ya. Saya injek sensor output sekaligus tegangan dan arus output. Nanti kita ngecek sensor op-amp komparator apakah sudah bekerja sudah dengan baik ya terhadap set point level arusnya. Nanti kita putar dari minimal ampere minimal ke ampere maksimal, kita lihat duty cycle PWM-nya. Nyalakan, bismillah. Kita cek output dari masing-masing drain MOSFET ya. Sini output A 13,9, output B sama 14 volt. Oke, sekarang lanjut ke ini ya teman-teman ya, ke osiloskop, langsung aja. Bisa dilihat di situ. Nah, di sini frekuensi output B sama 99,8 atau 99,9 kHz. Duty cycle udah naik ya. Tadi di gate-nya kan 44, sekarang 54%. 54,5%, naik sekitar 10%. Tegangannya stabil di 13,9 atau 14 volt. Ya lebih sensitif karena temper diff-nya 2 mikrosecond. Ini tidak ada frekuensi. DTM-nya udah bagus ya. Tidak ada frekuensi PWM. Sekarang kita lanjut ngecek tegangan kaki gate-nya ya. Ini jangan terlalu lama dinyalakan tanpa hedging karena MOSFET-nya sudah bekerja switchingnya, jadi udah pasti panas ya, walaupun tanpa beban trafo output dia sudah nge-switch ya, sudah bekerja secara totempol kanan kiri, high set low setnya sudah bekerja. Jadi kalau misalkan mau ngetes tegangan jangan terlalu lama dinyalakan ya, dinyalakan sebentar matikan karena tidak ada pendingin. Lebih bagus kasih kipas ya, karena kipas saya stoknya kosong, jadi untuk mengantisipasinya nyalakannya jangan terlalu lama. Ini R-nya dipegang harusnya panas, kalau keempat bagian subdrivernya ini sudah normal ya, ini panas. R snubber ya, resistor snubber dan R dan C snubber ini pastikan nilainya juga normal. Ini keempat resistor kapur dan kapasitor 471 untuk C snubbernya. Itu sangat penting untuk meredam osilasinya ya, meredam switching biar tidak merusak MOSFET. Sekarang kita ukur masing-masing subdrivernya 4,8, gate source-nya 4,8, oke. 4,9 minimalan ya. 4,9, kita beralih ke sebelah sini. Oke. 4,8, oke, mantap. Lanjut lagi 4,8, lanjut lagi. Yang terakhir 4,8. Oke. Semua tegangan gate di MOSFET final sudah seimbang, berarti menandakan sudah bagus. Sekarang kita langsung cek ya, injek arus output dan tegangan outputnya. Kita cek duty cycle-nya nanti seperti apa, dari ampere minimal ke ampere maksimal. Kita nyalakan dulu power supply tegangan outputnya. Nah, di sini sudah saya pasangkan potensiometer di bagian input kontrol arusnya. Sekarang teman-teman lihat, ini cara saya untuk ngetes, sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, ini ampere minimal, dia duty cycle-nya 100%, kita naik. Dulu mohon tadi ada sedikit kendala di kabelnya ini, ternyata kabel saya ini harus diganti ya. Kabel injek tegangan output itu. Sekarang kita tes lagi, tadi sudah bisa. Nyalakan lagi. Oke, dan kita injek 1, 2, 3. Nah ini. Oke. 54% kita turunkan pelan-pelan. Oke, sudah bagus ya ini. Nah ini di duty cycle 93%, kita naikkan pelan-pelan. Oke, 88, 79, 77, 74, 70. Kita naikkan pelan-pelan ya. Oke, 69. Naikkan lagi 62, 59, dan ini paling mentok di 54%. Sudah bagus ya. Terima kasih sudah berhasil, siap kirim ke Bumen.